Nah, yang bahaya adalah ketika sumber daya manusianya tidak terkelola. Kita tidak bisa ya Mas menjudge hanya apa sih anak muda sekarang, nggak bisa lah. Betul. Karena anak muda itu juga punya potensi tersembunyi yang orang tua itu punya tanggung jawab lagi. Kembali lagi gitu, orang tuanya loh yang bertanggung jawab untuk meledakkan inner drive-nya dia atau inner potensinya dia. Bagaimana gitu? Saya ingin berpesan pada obrolan ini bahwa Dari kampung untuk kampung. Jelajah kampung untuk hari ini, dan kami kedatangan dari sosok perempuan yang memang selain energinya kuat, dia juga memiliki semangat yang hebat untuk menginspirasi beberapa generasi muda, tua, dan juga regenerasi berikutnya yang akan datang maupun yang sudah ada gitu kan ya. Nah, ada Mbak Sri Sudarwati. Selamat datang di Jelajah Kampung. terima kasih. Ya, hari ini kita akan jelajah. Ya. Dan tentu saja Mbak Sri ini memiliki 3 kampung ini ya. 3 kampung. 3 kampung. Di mana, Nay? Saya masa kecil, kalau lahir saya di Bojonegoro, masa kecil sampai remaja saya di Genteng, Banyuwangi. Oh, Banyuwangi juga? Iya. Oh, okay. Masa remaja saya lulus SMA di Sampang, Madura. Sampang, Madura. Dan awal karir saya di Tarakan, dulu di Kalimantan Timur ya, sekarang Kaltara ya. Oke. Nah, kita ingin tahu nih sebenarnya aktivitas dari Mbak Wati, panggilannya Mbak Wati ini. Iya. Itu apa sih untuk saat ini dan sebelum 5 tahun sebelum ini gitu? Iya. Baik Mas Widi, saya saat ini adalah sebagai trainer, coach, dan asesor kompetensi BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi, khususnya untuk skema administratif profesional. Sesuai dengan pengalaman kerja saya di industri selama 28 tahun, Mas. Wih, 28 tahun ya, 3 tahun. Usianya? Masuk usia 28. Mulai lahir ini. Iya. Oke ya, jadi adik-adik belum lahir saya sudah kerja. Kerja gitu. Oke ya, Mas Widi, terima kasih. Jadi 28 tahun itu saya rasa cukup ya. Kita harus ada kata cukup lah Mas untuk bisa melompat lebih tinggi lagi atau memberi manfaat lebih luas lagi. Saya mengakhiri karir formal saya di September tanggal 9 tahun 2016 dari industri rokok yang ada di Malang, Jawa Timur. Dan 5 tahun sebelumnya, karena 2016 sampai dengan sekarang udah 7 tahun, berarti saya sekarang sudah punya karir mandiri ya. Trainer di sini saya lebih ke leadership, admin profesional, manajemen, dan hospitality atau pelayanan. Kemudian kalau untuk coach, saya menangani banyak segmen termasuk seperti ini. Saya ketemu dengan pemuda-pemuda hebat siapapun lah yang menurut saya adalah orang-orang yang bisa kita gali sebagai sumber ilmu. Dan kemudian kalau asesor ya, karena asesor itu adalah karir yang berada di bawah naungan LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi, dan saya kebetulan menjadi salah satu asesor dari LSP Administratif Profesional yang ada di Jakarta. Oke, dari pekerja profesional kemudian beralih ke lembaga, kalau di kami kelasnya gitu, pemberdayaan gitu kan ya. Nah, itu apa yang membuat Mbak Wati terpanggil untuk melakukan hal itu? Ya, saya sungguh terpanggil karena berkali-kali saya mendapatkan saran ya, termasuk dari almarhum ayah saya, di mana beliau selalu menitipkan bagaimana saya harus memberikan manfaat. Nah, manfaat itu kalau saya harus multifokus ya, saya masih terikat bekerja dengan orang lain, mau bagaimanapun saya akan terikat dengan aturan di situ. Maka saya menjadi pecah telur gitu ya, pecah telur untuk membuat sebuah usaha berbentuk PT Mas yang ada di Malang, dan kemudian di bawahnya itu saya menaungi banyak, termasuk juga pendidikan ya. Pendidikan saya mengambil segmen di SMK khususnya, baik untuk guru maupun untuk siswanya, karena saya beranggapan bahwa untuk bonus demografi itu SMK itu lebih pas ya untuk pencapaian bonus demografi, karena disiapkan untuk bekerja, bukan disiapkan untuk meneruskan ke jenjang perguruan tinggi yang nanti akan masuk antrian pencari kerja lagi gitu. Seperti itu Mas. Oke, jadi salah satu yang dibidik adalah dunia pendidikan. Pendidikan ya. Nah, kenapa tertarik ke poin itu? Ya, saya juga memahami dengan baik bahwa apa ya,
saya baca-baca banyak referensi bahwa 3 pekerjaan mulia itu salah satunya adalah guru, selain petani dan dokter. Karena mereka sama-sama melayani, ya kan, melayani, memberikan, kalau petani memberikan hasil panennya kepada masyarakat untuk bahan pangan, kan begitu, apapun itu. Kemudian kalau guru, dia menumbuhkan, membangun hidup seseorang, dari dia nggak ngerti apa-apa menjadi berpengetahuan atau berwawasan. Nah kalau dokter tentu dia memberikan bantuan dalam aspek kesehatan, itu sih yang saya pahami. Oke. Dan luar biasa ada beberapa aspek yang sudah dilakoni dalam memperkuat semangat generasi muda, tidak hanya menjadi buruh, tetapi bagaimana mereka menciptakan ruang yang berpenghasilan juga ya, dengan mendirikan program-program yang sudah dilakukan. Nah sekarang dari beberapa kota yang sudah dijelajahi Mbak Wati nih, beberapa kampung gitu kan ya. Nah sebenarnya kalau untuk generasi saat ini berapa persen sih yang mereka kembali ke kampung, baik itu pengetahuannya maupun fisiknya? Ya oke. Saya justru itu yang menjadi daya magnet ya, saya datang di sini ya. Artinya saya melihat dari dekat dan saya menyaksikan, membuktikan bahwa luar biasa pemuda di sini ini, pemuda yang loyal, yang mau membangun kampungnya ya, untuk memperkuat posisinya di kampung, menjadi leader-leader anak muda yang lain. Dan saya mendapatkan insight bahwa tidak semua loh generasi muda yang seperti diberitakan itu atau diviralkan itu adalah menjadi generasi leleh-leleh, tidak terbukti itu ya. Jadi artinya di sini saya tidak mendapatkan itu sejak saya datang. Dan saya sengaja bermalam beberapa hari karena saya memang pingin dapat vibrasi itu gitu, saya tangkap dan saya buktikan setiap harinya anak-anak mudanya juga bagus-bagus membangun kampungnya, kan begitu. Masih mau berdedikasi dan yang penting tidak berlomba-lomba untuk ke kota meninggalkan kampungnya sehingga kampung itu menjadi tersisih gitu ya. Akhirnya kan generasi tuanya sudah nggak berdaya apa-apa, gimana mau dikelola nih? Karena bagaimanapun saya melihat kalau tidak ada kampung itu tidak akan terwujud sebuah kondisi perkotaan yang maju. Justru yang memajukan kota itu adalah orang-orang dari kampung kalau menurut saya. Betul. Seperti itu. Jadi sekarang bagus banget ya visi dan misi barangkali yang saya dapatkan di sini untuk sebuah pengelolaan tentang sumber daya manusianya atau human capitalnya itu adalah pemberdayaan di kampung ini sendiri. Oke. Dan ini Mbak Wati, kan apakah ada partner ketika melakukan pemberdayaan untuk skala di pendidikan, kemudian di pencari kerja, apakah ada partner atau memang bergerak secara personal? Yang khusus untuk yang saat ini saya tekunin adalah magang atau internship. Nah, internship ini menjadi panggilan nurani saya karena saya termasuk master trainer di Kementerian Tenaga Kerja ya. Di mana dulu saya sebelum ke master itu saya juga mendapatkan bekal sebagai seorang trainer khusus untuk pemagangan industri. Nah, sekarang saya sudah certified, itu artinya saya punya tanggung jawab moral kepada negara atau bangsa ini untuk bagaimana membantu pencari kerja khususnya lulusan SMK atau mahasiswa vokasi begitu ya, yang akhirnya untuk jembatan mereka ke dunia kerja. Karena selain itu sudah diatur oleh pemerintah ya bahwa lulusan-lulusan itu harus mendapatkan kesempatan untuk magang kerja, saya juga ada kewajiban gitu, karena syarat daripada pemagangan sendiri diatur, yang pertama harus punya program, kemudian yang kedua harus punya mentor, yang ketiga harus punya fasilitas. Nah jadi sekarang saya ingin berkata di Jelajah ini ya, ini bagus banget Mas. Jadi yang dimaksud fasilitas ini bukan gedung-gedung mewah lagi gitu, tapi lebih kepada bagaimana sih kita membangun mindset terutama dan mental para muda ini untuk mereka cepat-cepat adaptif terhadap dunia kerja yang merupakan dunia yang real gitu ya, untuk kehidupan dia untuk jangka panjang.
Dan saya dibantu oleh beberapa tim. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim support saya. Itu mereka juga akhirnya getok tular. Ketika internship atau magang kerja di tempat saya itu mereka merasa diberdayakan. Termasuk di sini saya izin untuk menyampaikan bahwa di magang di perusahaan itu saya memberikan yang pertama adalah uang transport, makan siang sampai dengan sertifikasi kompetensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi itu kita biayain, ya karena saya lebih kepada bagaimana sih saya menyiapkan sumber daya manusia ini yang betul-betul siap gitu nanti di dunia kerjanya. Fokus saya di situ. Dan untuk yang lain, untuk yang SMK, saya pembinaannya adalah yaitu tadi menjadi bridging antara knowledge yang ditempuh pada saat dia sekolah. Kemudian saya juga membangun guru-gurunya untuk magang guru, Mas Widi. Jadi guru-guru sendiri karena memang bukan praktisi ya, tentu dia butuh lah ya support daripada praktisi untuk pengembangan teori-teori di kelas. Dan yang mendekati implementasi real gitu. Jadi saya berharap dengan langkah-langkah kecil ini menjadi stimulus ya bagi para guru dan siswa SMK gimana nanti ketika di dunia kerjanya tidak terlalu banyak yang dibingungkan gitu. Iya betul. Nah sekarang kita tahu bahwa dari sosok Mbak Wati ini kan perempuan. Bagaimana apa tantangannya ketika menghadapi banyak orang dengan konsep-konsep yang brilian? Apakah diterima dengan begitu saja atau ada yang melihat sebelah mata seperti itu atau bagaimana? Ada nggak tantangan-tantangan yang dialami? Ya, saya ingin mengutip kata-kata Dahlan Iskan tentang bagaimana kita harus membayar kegagalan itu di depan. Jadi suatu kali saya akan berjalan ini tidak mudah, Mas. Tantangannya yang pertama adalah orang itu selalu menganggap perempuan itu orang kesekian gitu ya, dan selalu yang inisiator itu orang kuat ya, secara physically itu kan selalu disosokkan laki-laki ya. Padahal kalau saya belajar di banyak konsep itu sebetulnya perempuan itu adalah bumi, kalau ditanami apa-apa pasti bisa tumbuh ya. Nah, tantangan saya yang terutama adalah ketika saya beride ya, saya harus membuktikan ide itu, mengeksekusi, dan tidak mudah ya ketika saya menuangkan di proposal. Selalu itu dianggap sebagai kan cuman slide proposal gitu atau PPT gitu. Yang pertama sehingga saya tertantang untuk selain membuat PPT itu real dari kajian praktis ya saya harus buktikan dengan misalnya hal kecil yang saya lakukan adalah magang saja. Tadi kembali ke magang ya, saya benar-benar berikan magang gitu. Kalau misalnya magang itu perlu ke arah etika atau soft skill ya saya kuatin di situ. Kan keluhan terbesar saat ini memang kalau di industri itu bukan hard skill ya Mas, tapi soft skillnya gitu. Bagaimana sih adik-adik atau lulusan itu bisa cepat-cepat adaptif gitu loh, tidak menunggu perintah, kemudian time manajemennya bagus, komunikasinya bagus ya enggak. Jadi seringkali itu breakdown Mas. Jadi kalau new employee itu yang dikeluhkan di industri kan selama ini selalu menunggu. Kalau nggak ditanya, anak-anak sekarang ini nggak mau ngomong betul. Itu keluhan terbesar. Tidak jemput bola ya. Iya, jadi nggak mau mendekat. Oh ini tugasku misalnya di resepsionis. Aku kalau misalnya di resepsionis tantanganku adalah tamu yang selalu kalau tak tanya sudah janjian, selalu 90% kan tamu bilang sudah. Nah, kalau tipsnya untuk soft skillnya kan harusnya pertanyaan itu lebih cerdas ya. Kalau misalnya ini tips mahal loh. Berbayar ya. Tips mahal. Kalau kita selalu tanya ke tamu, Bapak sudah janjian dengan pimpinan saya, 99% akan dijawab sudah. Namanya tamu kepingin ketemu dengan bos kan? Padahal enggak. Padahal bosnya nggak approve. Nah, itu pertanyaan cerdas dari teman-teman resepsionis harusnya dikembangkan menjadi begini. Kalau saya dulu pada waktu saya bekerja ya, itu saya pertanyaannya begini, Bapak janjian jam berapa ya Pak?
Pak. Nah, Oh. orang kalau bohong ya, oh saya janjian jam Jadi 10. bingung. Ah. Kita tinggal cek aja di list kita, ada nggak jam 10 Bapak itu namanya. Oke. Nah, seperti Ini itu. tip nih. Ya, ya ini Bisa contoh dipakai nih. Kalau misalnya nggak janjian sama tim, Iya. berarti Iya. nggak bisa masuk nih. Nggak bisa. Oke. Itu ya salah satu contoh soft skill yang sangat penting. Oke. Kemudian tidak menunggu perintah yang saya ingin juga. Artinya gini ya, tidak bisa kalau kita sudah di industri itu kita menunggu terus gitu. betul. Karena kadang-kadang pimpinan kan tidak hanya fokus satu. Betul. Ya, seperti itu. Iya. Oke, ada beberapa yang sudah kita dapatkan ya, terutama tip-tip ringan sebenarnya sepele, tetapi kalau tidak diterapkan itu juga bisa membuat amburadul gitu kan ya. Ya, Nah, ini sebenarnya harapan terbesar dari Mbak Wati sendiri terkait dengan bagaimana memanage sesuatu yang yang sederhana menjadi luar biasa, menjadi istimewa. Itu apa sih? Dan kenapa membidik pekerja, kemudian mereka yang regenerasi berikutnya, bahkan orang-orang tua di parenting juga gitu kan ya. Iya. Di skill itu apa sih harapan terbesarnya? Apakah ada masalah dalam dunia itu atau bagaimana? Ya, saya menerjemahkannya begini. Sebetulnya yang selain Indonesia ini kaya dengan sumber alam, Indonesia ini kaya dengan sumber daya manusianya. Nah, yang bahaya adalah ketika sumber daya manusianya tidak terkelola. Betul. Karena itu nanti akan saya pikir itu akan lebih bahaya ya. Nanti Oke. bisa diterjemahkan sendiri. Nah, saya sangat tertarik karena memang persoalan manusia ini, saya punya prinsip dalam hidup saya ini gini. Saya membangun rumah atau bangunan mewah itu hanya butuh waktu 1-2 tahun. Oke. Tapi ketika saya membangun manusia, saya itu butuh waktu seumur hidup. Betul. Ya, jadi itu yang ingin saya kuatkan dan dalam semua aspek kegiatan saya saat ini sebagai trainer atau di dalam training, kemudian coach sebagai coaching, kemudian asesor ya untuk proses-proses asesmen. Kalau asesmen sudah pasti ada standar bakunya itu kaitan dengan verifikasi terkait dengan skill, knowledge, attitude. Tapi kalau di training, saya ingin menguatkan saya sebagai trainer itu tidak hanya bagi-bagi sertifikat, Mas Widi. Oke. Jadi trainer saya itu harus dapat training yang berkelanjutan atau mempunyai impact gitu ya. Kalau orang misalnya saya training komunikasi, ya dari dia nggak bisa ngomong gimana ceritanya dia bisa ngomong gitu. Oke. Bukan masalah cerewetnya tapi gesturnya dia, tubuhnya dia bisa ngomong gitu. Karena itu aset nanti. Iya. Itu. Jadi memang betul-betul bagaimana membangun manusia, sumber daya manusia secara ini ya, secara utuh. Jadi Ya. tidak hanya formalitas dapat Tidak, sertifikat, enggak. tetapi memang disesuaikan dengan potensi kemampuannya juga. Ya. Kalau tidak mampu maka akan diulang gitu. Diulang, Oh, diulang. atau dia dapat free gitu. Oh, Bisa oke. saya berikan free gitu ya. Oke. Oh ya, tadi disinggung parenting. Mengapa sih parenting ini penting ya menjadi hal yang utama juga dalam fokus saya saat ini? Karena gini, untuk membangun akhlak itu tidak cukup hanya di sebatas sekolah gitu ya. Itu sebetulnya tugas orang tua. Betul. Nah, banyak yang saya amati itu banyak sekali orang itu siap untuk menjadi tua, tetapi tidak siap menjadi orang tua. Beda ya. Iya. Ya siap karena usia dari waktu ke waktu akan membuat kita tua. Tetapi menjadi orang tua itu tidak lepas yang namanya tanggung jawab moral. Oke. Dalam hal ini bagaimana sih kalau kita memberikan makan anak ya makan anak yang betul-betul terukur sehat, gizinya ada kan begitu. Betul. Atau seperti kita arahkan mereka untuk berdoa sebelum makan itu kan bagus tuh parenting yang sangat bagus gitu. Karena akan menjadi pembiasaan dan pembiasaan itu akan menjadi cara dia untuk bagaimana menjalani hidupnya nanti. Oke. Nah, banyak persoalan mungkin ya yang kita hadapi di generasi milenial saat Ya. ini. Dan itu sudah walaupun tidak 100% bisa kita menjadi solusi, setidaknya ada upaya bagaimana mereka terarah gitu kan. Nah, kalau melihat di beberapa wilayah yang pernah didampingi atau didatengin oleh Mbak Wati sendiri, tentu akan berbeda nih konsep-konsepnya sesuai dengan wilayah mereka gitu kan ya. Nah, sebenarnya generasi muda itu sendiri atau yang pelajar gitu kan, itu seharusnya bagaimana sih memanfaatkan pendidikan yang dia dapatkan? Ya,
Saya ingin bicara begini. Jadi saya nggak bisa mengeneralisasi ya, betul tadi. Jadi saya mengamati sekelompok anak muda di kota A dengan kota B memang ada pembeda ya. Tetapi kalau saya ingin umum generasi atau Gen Z ini dalam bukunya Renald Ghazali itu yang judulnya adalah Generasi Strawberry. Oh iya. Ya, strawberry itu kan bagus gitu kan, warnanya merah merona, tetapi lembek, ya. lembek. Nah, kita tidak bisa ya Mas menjudge hanya apa sih anak muda sekarang, nggak bisa lah. Betul. Karena anak muda itu juga punya potensi tersembunyi yang orang tua itu punya tanggung jawab lagi. Kembali lagi gitu, orang tuanya loh yang bertanggung jawab untuk meledakkan inner drive-nya dia atau inner potensinya dia. Bagaimana gitu. Saya ingin berpesan pada obrolan ini bahwa sangat penting bagi semua orang tua, termasuk diri saya sendiri, saya mengingatkan saya, memberikan ruang, Mas. Berikan ruang. Tidak harus anak-anak itu diformat seperti kita. Ya, memang si idealisnya orang tua pengennya anaknya itu punya pendidikan tinggi, bergelar ya macam-macam. Tapi coba kita amatin potensinya dia. Ada anak-anak, sejumlah anak yang cuman pendidikan mungkin formalnya SMA, tapi dia luar biasa gitu ya. Banyak contoh lah ya di Indonesia ini. Betul. Nah, kemudian apa yang paling penting adalah kita paham ya, Gen Z sekarang ini nggak bisa dipaksa-paksa. Beda ya. Saya, Mas Widi dengan generasi yang lain, adik-adik saya atau anak-anak saya itu beda. Anak-anak sekarang memang tidak bisa duduk diam seperti ini, ya. Nggak tahu pantatnya ada pakunya kali ya. Jadi saya sudah siap Mas Widi ketika saya hire staff baru gitu ya. Saya juga nggak yang kaku gitu karena saya sudah belajar secara kajian mereka tuh punya potensi yang luar biasa. Betul. Tapi selalu tidak betah. Nah, tidak betahnya ini dikaitkan dengan apa? Karena mungkin pola kerja saya yang kaku, mungkin loh ya. Jam saya yang mengikat. Anak-anak sekarang mana bisa diikat dengan jam kerja 8 jam. Mereka lebih suka kerjanya itu mobile, di sini 2 jam, di kafe sana nongkrong, ketemu temannya 2 jam. Kemudian mereka punya banyak ide yang bisa dieksplor dan dihargai gitu oleh pemberi kerjanya. Jadi intinya tuh aktualisasi dirinya harus diapresiasi gitu loh. Terus yang kedua, yang harus kita siap nih, anak-anak yang sekarang itu lebih suka kegiatan yang non formal. Ya, jadi saya ingin mengatakan ini guyonan tapi ini penelitian juga ya. Di Natswa itu juga pernah, di Mata Natswa itu diulas waktu itu. Jadi anak-anak sekarang kan tidak terlalu suka yang menjadi pegawai tetap. Ya, malah saya bikin guyonannya gini, kalau generasi Gen Z ini masih suka di ASN itu berarti ada salah genetik gitu. Berarti mereka tuh lebih suka gitu loh, kerja yang mobile, ketemu temennya, ngobrol nih, closing ya, project-projectnya dapat duit udah gitu. Makanya saya ingin mengatakan bahwa ya diarahkan ya anak-anak sekarang itu mereka plusnya apa saja kalau misalnya mereka berorientasi pekerjaannya, penghasilannya harus mobile. Nah, main plusnya apa itu, Malu? Oke, kalau di perusahaan saya, karena saya menjalani dan mengalami itu, saya bebaskan mereka beride. Saya cuman gini, misalnya si A ini di bagian digital branding, kan sekarang lagi suka itu ya. Saya bilang, coba buatin saya konsep gimana kalian membranding perusahaan saya dan saya pribadi, personal branding saya. Nah, nanti kalau konsep itu rasional atau logik gitu ya, udah jalan aja. Gitu, jangan saya membumbui di situ gitu. Nggak mau mereka. Karena mereka sudah ngerti bahwa, cuman mungkin saya kasih guideline-nya gini. Saya kasih guidance lah ya. Misalnya saya sukanya kalau warna itu oranye, karena itu warna jiwa saya. Jangan pakai warna yang pink gitu ya. Itu warna, mungkin warna tidak sesuai dengan jiwa saya. Jangan cuma kasih gitu. Terus huruf gitu saya nggak suka yang italik. Misalnya saya maunya huruf itu yang proporsional, yang tegak lurus gitu aja. Itu sudah mereka bisa jalan loh. Dan anak-anak sekarang hebat. Saya harus akuin. Anak-anak sekarang itu kalau sudah dikasih konsep, kita approve konsepnya, mereka akan jalan dan bertanggung jawab. Betul. Nah, sayangnya saya mau mengkritisi leader-leader yang belum siap dengan bagaimana bekerja atau bersinergi dengan Gen Z. Itu masih suka ngatur. Nah, kamu harus begini, terlalu kata-kata kamu harus ini di sini kan nggak bisa mereka terima semuanya gitu. Bener nggak sih?
Ini makanya Iya, nggak bisa ya. Jadi itu saya sudah pelajarin dan saya sudah apply di perusahaan saya. Ketika saya tuh sangat kaku dengan aturan-aturan itu, mereka meninggalkan saya. oke. Tapi coba ya saya sekarang menyusun jadwalnya sangat-sangat fleksibel. Oke. Kadang-kadang work from anywhere. Kita ajak mereka dari kafe. Kemudian saya punya kebiasaan tuh kalau di kantor saya Jumat libur, Sabtunya justru masuk. Oh. Mengapa? Sabtunya kita ada event. Nah, Jumatnya saya liburkan karena kadang-kadang atau secara umum malam Jumatnya mereka ada pengajian tuh. Jadi kena lah. Lebih kena. Itu artinya bahwa perusahaan itu kalah dong dengan prinsip-prinsip dari generasi milenial ketika perusahaan itu mengikuti pola milenial. Sebetulnya enggak ya. Enggak juga ya? Enggak. Oke. Jadi kalau saya pernah baca di sebuah hasil riset itu work from anywhere itu justru lebih efektif. Oh, oke. Jadi selain efisiensi macam-macam dari cost ya, Waktu, listrik, tempat, dan ini ya. mereka lebih apa ya, lebih produktif gitu dengan idenya. Oke, berarti bagus. Itu ada min plusnya juga gitu Ya, kan ya. ya. Dan yang jelas banyak plusnya lah. Iya. Karena lebih cepat. Nah, Mbak Wati, banyak ini pengalaman yang sudah dilakukan, ilmu yang sudah diberikan kepada generasi muda Indonesia gitu kan ya. Nah, ada nggak wilayah yang masih belum disentuh? Ya kalau yang khusus itu wilayah yang luar agak jauh ya. Kalau Jawa Timur hampir semua tercover. Untuk Jawa Timur semuanya ya? Kalau Jawa Tengah saya sampai ke Gunung Kidul bahkan. Oh, pernah juga sih. Terus kalau, Mas Widi, saya tuh masa kecil di Banyuwangi ya. Oke. Jadi saya tuh pengen sebetulnya mendapat kesempatan dan mendapatkan waktu gitu ya, untuk bisa juga membangun Banyuwangi gitu. Oh, oke. Karena saya nggak tahu, saya punya mimpi ya, semoga lah Allah membangun untuk mewujudkan mimpi itu. Saya suatu kali juga ingin kembali ke Banyuwangi gitu ya. Karena masa kecil saya itu mulai TK bahkan sampai dengan SMA kelas 1 semester 2 itu saya di Genteng gitu, di Genteng Banyuwangi. Iya. Okay. Dan beberapa produk pengembangan atau membangun manusia itu sudah saya rancang banyak segmen gitu ya, terkait dengan kegiatan-kegiatan dengan guru, dengan siswanya, dengan masyarakatnya gitu ya. Itu yang bisa kita sinergikan nih, karena kebetulan Mas Widi juga membangun sejumlah ya, bahkan saya mendapatkan hal yang sangat produktif, beberapa pelajaran penting selama ini. Itu yang nanti bisa lah kita akan berkolaborasi begitu ya, untuk sama-sama membangun. Yang penting itu membangun pemudanya. Iya. Ya, karena kalau pemuda ini berjaya, itu luar biasa lah Indonesia. Ya, bonus demografi di depan mata yang tinggal beberapa tahun lagi ini kan juga perlu anak-anak muda yang hebat. Betul. Oke, kalau misalnya mimpi itu terwujud, bidang apa yang sebenarnya ingin dikembangkan dan dibangun untuk masyarakat Banyuwangi? Yang pertama, saya lagi punya mimpi itu adalah bagaimana kita membangun mindset adik-adik dan generasi muda itu untuk bekerja secara mandiri. Oke. Ya, termasuk jangan malu-malu untuk menjadi petani gitu loh. Ya, betul. Jadi tadi saya sudah sebut ya di awal bahwa 3 profesi atau pekerjaan mulia itu salah satunya adalah petani. Nah, jangan malu menjadi petani. Tapi di pendidikan itu tidak pernah dibanggakan. Gimana itu? Ya, itu kontraproduktif yang harusnya mulai banyak disadari ya, dan saya berharap adik-adik bisa lebih open minded ya, bahwa pertanian itu memang masih terkesan sangat ini ya, tidak menantang gitu kan. Tapi coba pertanian kan ada perikanan, ya kan, ada peternakan, kan macam-macam gitu yang bisa dikembangkan. Bahkan saya punya siswa loh di Tulungagung itu, Mas Widi, SMK ya. Dia itu SMK aja sudah punya penghasilan yang cukup signifikan karena petani. itu budidaya koi. Oh, koi. Ya, itu salah satu siswa saya yang ada dari SMK Negeri 1 Boyolangu ya, yang saya temuin, dan pada waktu itu saya sharing sama dia dan saya salut gitu ya dengan visinya dia yang semuda itu ya, waktu saya kenalin masih kelas 2. Bahwa dia bilang kalau orang tuanya itu misalnya dapat X rupiah, dia maunya tuh double X gitu. Oke. Dengan sama-sama budidaya koi gitu. Karena dia
membaca terus, ya nggak mengikuti tutorialnya YouTube itu kan sudah guru bagi dia gitu. Betul. Oke. Banyuwangi potensi nggak ya untuk seperti itu, misalnya budidaya koi? Kalau komunitasnya di sini sudah ada sih. Sudah ada ya. Beberapa komunitas koi itu juga ada. Nah, saya tertarik sebenarnya dengan apa yang konsep bagaimana kita tidak gengsi dengan mengelola tanah gitu kan. Karena saat ini kan tanah kan sudah tidak ada nih, mulai berkurang gitu kayaknya kemanfaatannya. Nah, kalau memang ingin membangun ini generasi muda untuk tidak gengsi, baik itu petani, peternak maupun di lain bidang gitu. Sebenarnya apa sih tips sederhananya agar semangat itu ada ketika dunia pendidikan tidak membanggakan dunia pertanian, peternakan? Sebenarnya apa yang bisa kita sampaikan kepada mereka agar kembali mengelola tanah? Iya, saya sangat berkeyakinan ya. Jadi ketika anak-anak atau generasi muda ini memiliki ruang gitu ya, ruang belajar, ruang untuk berlatih gitu ya. Saya berharap sih ini tidak hanya menjadi formalitas ya program-program itu, tapi betul-betul dipraktekkan gitu dan nanti hasilnya juga kembali ke mereka gitu ya. Dan itu harus memang terus-menerus harus ada pendampingan, Mas. Harus ada pendampingan. Misalnya tokoh-tokoh yang memang sudah berhasil, anggaplah kalau di Indonesia ini ada petani susu sapi perah gitu ya. Ya itulah mestinya yang diakses oleh pemerintah untuk menjadi instruktur atau mentor gitu. Jadi jangan diserahkan kepada orang baru yang sama sekali mereka nggak pegang bidang itu gitu, walaupun mereka punya gelar di bidang pertanian. Saya rasa nggak cukup lah, school is not enough lah ya. Sekarang yang lebih penting itu gimana sih para praktisi ini bersinergi, dan ini kan sudah terbuka sekali, Mas. Ada praktisi mengajar ya nggak. Nah itu pemerintah juga sudah memberikan banyak ruang sebetulnya untuk teman-teman praktisi sinergi program-program itu. Yang paling penting program itu harus berkesinambungan dan dievaluasi terus-menerus, diberikan ruang tumbuhnya, dan pastinya kalau aspek modal ya atau capital ini juga pemerintah harus jeli gitu. Jeli artinya memberikan kepada yang tepat. Saya pernah itu di Malang, sekelompok anak muda itu mereka dilatih barista ya kan, diberikan alat. Cuman keluhan mereka adalah tidak tahu setelah ada alat dan kemudian mereka dilatih itu, mereka mau ngedirikan warung aja nggak punya modal. Mau sewa bedak dia nggak punya duit. Nah itu bagaimana gitu, ya kan? Apakah artinya di sini harus ada dong yang mendampingi sampai terwujudlah warung kopi tadi, ya kan? Seperti itu. Jadi tidak hanya sarana, tapi juga bagaimana permodalan juga disupport. Diperhatikan gitu kan. lah. Oke, Mbak Wati, sebelum kita close, mungkin ada pesan apa sih yang bisa dicerna oleh generasi muda kampung, generasi muda Indonesia agar bisa bergerak, karena ruangnya tadi sudah disampaikan, ruangnya sudah banyak nih, tinggal kita mau mengelola ruang ini atau kita hanya menjadi penonton dan mau menanam gengsi itu lebih dalam dan menumbuhkan rasa malu itu sendiri. Nah, untuk pemuda apa yang disampaikan? Yang pertama, adik-adik semua saja pemuda Indonesia secara keseluruhan ya, dan secara khusus yang ada di Banyuwangi, kita harus memegang komitmen bahwa negara ini adalah negara besar. Tentu tidak cukup kalau hanya besar secara populasi. Nah, butuh sekali Indonesia ke depan itu adalah anak muda yang hebat, yang dia berani ketika punya mimpi ya dieksekusi lah mimpinya. Ini contohnya nih Mas Vidi nih. Nah, ini contohnya ini juga nih. Ya, jadi punya mimpinya dan kemudian dieksekusi gitu. Hal-hal yang lain jangan mudah terprovokasi dengan hal yang keliru yang kita lihat, kita saksikan di medsos ya. Butuh ruang untuk selalu klarifikasi gitu. Ya, jadi saya jujur, saya sangat bangga, appreciate terhadap anak-anak muda yang mereka masih mau tinggal di kampungnya gitu loh ya, membangun ya bersama-sama ya. Ini saya saksikan ini di Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi ini, anak muda yang masih mau di kampungnya itu bergerak gitu, memajukan kampungnya ya. Saya yakin seperti Soekarno mengatakan bahwa beri saya
10 pemuda ya akan diguncang itu dunia ya. Jadi yang tua-tua tolong ngalah. Ya, soalnya banyak yang pemuda nggak bisa jalan karena intervensi orang tua kayaknya. Iya, nah itu kalau masalah intervensi tadi, saya boleh ya ngomong sedikit tentang Boleh. Bapak Ibu yang memiliki anak-anak muda yang hebat ya. Sekali lagi berikan restu dan kemudian berikan ruang Bapak Ibu, karena mereka kalau kita berikan restu itu kan sudah mempermudah mereka untuk mencapai mimpinya gitu. Dan berikan ruang artinya tidak selalu loh anak itu seperti orang tuanya gitu ya. Saya mengalami itu, saya seneng banget yang namanya sekolah formal gitu ya. Tapi anak-anak saya tidak, jadi saya nggak bisa memaksakan gitu. Ya bagi mereka dengan setingkat S1 cukup, bagi saya hampir saya selalu haus ya dengan bersekolah, tapi ya sudah gitu. Kita harus punya warna sendiri-sendiri yang harus kita hargai. Oke. Jadi buat kita semuanya yang merasa muda, tetap bersemangat dan tetap sinergi dengan apapun yang terjadi, kebudayaan atau hal-hal yang pendatang baru itu kita harus menyesuaikan mungkin ya. Jadi kita tidak kaget, tidak fanatisme terhadap satu hal, tetapi bagaimana mengembangkan kemampuan dan mengembangkan kemauan, mungkin kayak gitu. Karena untuk membangun negara minimal dari kampung. Ya. Mungkin kayak gitu ya. Kayaknya kayak gitu ya. Ya sudah, kayak gitulah pokoknya. Terima kasih waktunya Mbak Wati jauh-jauh dari Malang untuk ngobrol ke sini dan sudah mensupport semangat teman-teman muda di sini, baik dari lintas organisasi yang ada di sini juga. Terima kasih banyak waktunya dan kita mungkin akan lebih banyak ngobrol lagi di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dan kita akan jelajah kampung kembali dengan kawan-kawan yang lebih keren, lebih hebat, yang pastinya di channel ini.